Beli semua di Shopee, gratis ongkir. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R. Halo guys, welcome back to my channel. Baik lagi sama kita, Ali. Dan Ziejing. Ya, pada kesempatan kali ini, pada minggu sebelumnya kita udah bahas yang namanya IPO untuk PT Widodo Makmur Perkasa atau biasa kita panggil UMPP. Nah, di situ sudah dijelaskan dari mulai background, penawaran awal, rasio dan sebagainya. Untuk video untuk video sebelumnya nanti bisa cek di link deskripsinya. Oke, lanjut aja. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas apa nih Mbak Cicing enaknya? Kali ini kayaknya enakan kita bahas tentang ini kali ya, perusahaan snack nih, kan cocok nih kan kayak musim hujan gitu betul. Kan kita butuh snack bener. Nih gitu, peneman minum teh dan kopi. Perusahaannya namanya apa ya kira-kira? Kalau dilihat dari sini sih kodenya sih TYS. Oh gitu, oke. Perusahaan apa itu kira-kira? TS ini perusahaan bergerak di bidang yang tadi pembuatan snack. Oke, langsung aja untuk lebih lengkapnya kita bahas aja kali ya. Iya. Sampai selesai ya tontonnya ya. Oke. Pertama saya akan bahas dulu mengenai PT TS ini. Yang pertama pada PT Jaya Suarasa Agung ya. PT Jaya Suarasa Agung, kode emitennya TAYS. Jaya Suarasa Agung TAYS. Oke. Pada masa penawaran ini PT Jaya Suarasa Agung atau TBK atau biasa kita sebut TAYS itu memulai penawaran awalnya pada tanggal 2 November 2021 sampai dengan 8 November. Untuk tanggal efektifnya sendiri itu tanggal 17 November, dan untuk masa penawaran umum perdana sahamnya itu mulai dari tanggal 19 November sampai dengan 23 November. Untuk tanggal penjatahannya itu sama 23 November juga, dan untuk distribusinya itu pada tanggal 24 November, dan untuk pencatatan di bursa efeknya itu pada tanggal 25 November. Penawaran umum perdana saham PT Jaya Suarasa Agung TBK ini saham yang akan dibagi itu sebanyak-banyaknya senilai atau 240.300.000 saham yang baru merupakan saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp50 setiap saham atau sebanyak 21,87% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dengan perseroan setelah penawaran umum yang ditawarkan oleh masyarakat dengan harga perseroan sebesar 335 sampai dengan 360 setiap saham. Pemesanan bisa dilakukan melalui metode penawaran umum elektronik. Dan di sini saham yang ditawarkan dalam rangka penawaran umum ini adalah saham baru yang dikeluarkan dari portable perseroan yang akan memberikan kepada pemegang hak yang sama dan sederajat dalam segala hal lainnya dari perseroan. Dan untuk penjamin pelaksana emisi ini atau underwriter ini NH Korindo, PT NH Korindo Sekuritas Indonesia. Supaya kita lebih jelasnya, saya akan bahas untuk background sedikit mengenai PT NH Korindo Sekuritas Indonesia. PT NH Korindo Sekuritas ini didirikan pada tahun 2008 sebagai perusahaan patungan grup Korindo di Indonesia. Pengembangan pasar modal ini memberikan banyak dedikasi optimal kepada klien sebagai platform keuangan. Nung Hyuk Financial Group adalah salah satu tempat perusahaan holding keuangan terbesar di Korea, menyediakan keuangan di semua bidang keuangan termasuk perbankan, sekuritas, asuransi, dan modal dan sebagainya. Kita singkat aja, NHFG ini sedang membangun jaringan modal untuk memperluas area bisnisnya mulai di Amerika Serikat, Eropa, Cina, dan Asia Tenggara. NH Investment Securities ini perusahaan induknya adalah perusahaan sekuritas top Korea
yang telah menunjukkan daya saing terbaik di semua bidang bank investasi seperti keuangan, korporat, manajemen kekayaan, BPS, perdagangan, penelitian, dan sebagainya. NHIS berfokus pada transfer solusi keuangan canggih pada jaringan global NH. Dan pada tahun 2020, perusahaan ini terus tumbuh sebagai perusahaan sekuritas terkemuka di Indonesia dengan membangun jajaran bisnis pialang saham, pialang obligasi, pialang perusahaan, dan penelitian. Oke, balik lagi lanjut ke background-nya. Tadi untuk PT penjamin emisinya sudah dijelaskan. Untuk ini saya lanjutkan ke PT Jasa Suarasa Agung Tbk. Untuk latar belakangnya, yang pertama, PT Jasa Suarasa Agung Tbk ini didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berlokasi di Tangerang. Perusahaan ini didirikan dengan nama PT Jasa Suarasa Agung sebagaimana yang tercantum dalam akte pendirian perusahaan PT Jasa Suarasa Agung nomor 4 tanggal 1 Mei 1998 di hadapan Notaris Trisnawati Mulia SH dan telah memperoleh pengesahan Kemenkumham RI sesuai dengan surat keputusannya nomor C13-163 HT 0101 tahun 99 tanggal 19 Juli 1999. Di sini dijelaskan struktur permodalan dan perusahaan pemegang saham perseroan sebagai berikut. Modal dasar ini jumlah sahamnya itu 1.000. Untuk nominal sendiri ini di sini 1 miliar. Dan modal sudah ditempatkan dan disetorkan pada ketiga pemiliknya. Yang pertama itu Anwar Tai, yang kedua Sutiono Hasyim, yang ketiga Harno Hasyim. Untuk Anwar Tai, jumlah saham yang dimilikinya itu sekitar 150 dengan jumlah nominalnya 150 juta. Dengan kepemilikan presentasinya itu 60% dari 100. Untuk struktur untuk Anwar T ini mayoritas kepemilikan sahamnya tertinggi di antara yang lain. Untuk struktur permodalan dan susunan pemegang saham perseroan, prospektus ini diterbitkan pada sebagai berikut. Modal dasarnya itu pada 2 miliar 292 rupiah, dan untuk jumlah nominalnya ini untuk modal dasarnya ini 2 miliar 292 miliar rupiah saham, dan jumlah nominalnya itu 114 miliar 600 juta. Modalnya seperti sama seperti yang di atas. Kepemilikan presentasinya masih dimiliki oleh Anwar Tai sebesar dengan jumlah sahamnya 559 juta 520 saham dengan jumlah nominalnya itu 27 miliar 976 juta. Dengan presentasi kepemilikannya sebesar 65,17%. Dan kepemilikan selanjutnya itu adalah Alexander Anwar, Lydia Anwar, Andri Sanusi, Susanto, Harno Hasyim. Sekitar presentasinya kalau kita rata-rata 8% dari 100%. Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan perseroan dan penawaran umum ini, struktur penawaran perseroan sebelum dan setelah penawaran umum ini secara performa sebagai berikut. Yang pertama, untuk modal dasarnya, untuk nominal per saham itu kita sebutkan 50 rupiah per saham. Untuk modal dasarnya itu jumlah sahamnya itu 2 miliar 292 juta saham, dan untuk jumlah nominalnya itu sebelum penawaran umum jumlah sahamnya sekitar 2 miliar 292 juta saham. Untuk jumlah nominalnya 114 miliar 600 juta rupiah. Dan sesudah penawaran umum atau setelah penawaran umum itu jumlah sahamnya masih sama seperti sebelumnya, yaitu 2 miliar 292 juta saham, jumlah nilainya 114 miliar 600 juta saham. Kepemilikannya masih sama seperti modal dasar yang sebelumnya. Tidak ada ada perubahan untuk Anwar Tai, yaitu sekitar 520 juta saham
dengan nilai nominalnya itu sebelumnya 27.976 juta rupiah dan presentasi kepemilikannya itu 65%, 65,17%. Dan sesudah penawaran umum Anwar T ini masih sama dengan sebelumnya, tetapi ini ada kepemilikan jumlah masyarakat untuk penambahannya, yaitu sebesar 240 juta 300 saham, dan untuk jumlah nominalnya 12.015 juta. Dengan persentase kepemilikan masyarakat ini 21,87%. Oke, kita akan bahas untuk melanjutkan ke rencana penggunaan dananya. Rencana penggunaan dana untuk PT untuk PT Jaya Suara Agung Tbk ini, penggunaan dananya ini akan diperoleh dari hasil penawaran umum dana dengan dikurang-kurangi biaya emisi efek akan digunakan sebagai berikut. Yang pertama itu sekitar 90,19% dengan rincian sekitar 52,60% akan digunakan untuk pengembangan usaha perseroan berupa pembangunan pabrik baru perseroan yang diperuntukkan untuk kategori produk bisnis atau BSC yang berlokasi di Sumedang di atas milik perseroan. Perseroan akan menggunakan jasa pihak ketiga yaitu PT Elang Jaya Konstruksi dengan perkiraan membutuhkan biaya sebesar 42.913.600.000 yang akan dilaksanakan dalam 2 tahap. Yang tahap pertama itu akan dimulai paling lambat sekitar bulan Januari 2022 dan akan selesai pada bulan Agustus 2022. Dan yang kedua, tahap kedua akan dimulai pada bulan September 2022 atau 1 bulan sejak tahap 1 akan selesai pada bulan Desember 2022. Dan untuk yang kedua atau B ini sekitar 37,54% dari hasil 90% tadi, 90,19% tadi akan digunakan untuk pembelian dan instalasi mesin produk perseroan dari pihak ketiga, yaitu Yangjiang Wenfa Yuangdong Industri Corporate Ltd, dan akan difungsikan di pabrik baru perseroan dengan perkiraan harganya sebesar 30.601.200.000 yang akan direncanakan pengadanya pada 2 bulan setelah IPO yang diterima dan akan dilakukan secara bertahap hingga bulan Juni 2022. Dan untuk sisanya sekitar 9,80% ini akan menggunakan perseroan untuk keperluan modal kerja seperti pembelian bahan baku produksi. Ya mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Cicing. Ya, terima kasih Ali atas penjelasannya ya tentang background perusahaan ini beserta rencana penggunaan dananya mau dipakai buat apa sih kalau misalnya udah dapet nih dari IPO ini. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai laporan keuangannya ya untuk TAIS ini. Pertama ini bisa lihat di layar ada informasi mengenai aset dan liabilitas untuk TAIS. Nah, ini sebagai perbandingan ya, balance sheet di tanggal 30 Juni 2021 dan di tanggal 31 Maret 2021. Di sini bisa dilihat untuk aset lancarnya bisa dibilang masih normal ya, di kisaran 175 miliar. Untuk aset tidak lancarnya mengalami penurunan sebesar 7 miliar. Pada tanggal 31 Maret 2021, aset tidak lancarnya senilai 99 miliar. Lalu pada tanggal 30 Juni 2021 turun menjadi 92 miliar. Nah, ini ada juga nih posisi liabilitas dan ekuitas. Liabilitas jangka pendeknya juga turun nih. Jadi pada tanggal 31 Maret, nilai liabilitas jangka pendeknya adalah 215,9 miliar. Dan pada tanggal 30 Juni dia turun menjadi 190 miliar. Liabilitas jangka panjangnya juga turun dari 30 miliar menjadi 26 miliar. Dan ini sekali lagi ini adalah comparison Maret 2021 ke Juni 2021. Jadi masih di tahun yang sama. Lalu ini juga bisa dilihat ada laporan laba rugi konsolidasian perseroan untuk melihat bagaimana sih kinerja perusahaan. Nah, ini ada comparison-nya untuk pertengahan tahun 2020 dan 2021.
Nah, kalau di sini bisa dilihat nih penjualan netonya nih turun nih, tapi turunnya nggak banyak sih, sekitar 2 miliar aja, dari 149 miliar jadi 147 miliar. Nah, tapi di sini laba brutonya naik, walaupun penjualan netonya turun. Nah, apakah mungkin nih Thais ini berhasil nih meng-cut biaya produksi yang tidak perlu gitu ya, mungkin ada efisiensi sehingga dia walaupun sales-nya turun, tapi laba brutonya naik. Nah, itu dari sisi gross margin. Nah, lalu dari bottom line-nya laba rugi tahun berjalan. Nah, di sini di Juni 2021 dia mencatatkan laba sebesar 2,6 miliar, sedangkan pada Juni 2020 dia mencatat kerugian sebesar 3 miliar. Nah, ini bisa dilihat berarti financial performance perusahaan mengalami peningkatan ya dari half year 2020 dan half year dibandingkan dengan half year 2021. Lalu ini ada rasio-rasio ROE, ROA, laba rugi tahun berjalan terhadap penjualan dan laba bruto terhadap penjualan. Di sini ROE-nya bisa dilihat ya, ini mengikuti apa yang terjadi tadi. Kalau yang di tahun 2020 kan dia rugi, jadi ROE-nya minus. Untuk yang di tahun 2021 dia untung, jadi ROE-nya nilainya 5,23%. Ini juga untuk ROA-nya juga return on asset. Jadi di 2020 dia minus 1,29 dan di 2021 dia positif 1%. Nah, di sini juga kalau misalnya teman-teman tertarik untuk invest dan berharap sama dividennya, di sini juga sudah diinfokan untuk dividen nanti akan dimulai pada tahun buku 2021 dan seterusnya. Jadi dan jumlah dividen yang akan dibagikan adalah sebanyak-banyaknya 30% atas laba bersih tahun berjalan perseroan. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman mau invest sekarang dan mengharapkan dividen, jadi tahun depan udah bisa dapat ya dividennya. Oke. Nah, itu dari segi balance sheet dan profit loss. Selanjutnya kita masuk nih ke liabilitas dan aset. Nah, kalau dari halaman yang depan ini tadi di balance sheet, ini bisa dilihat ya, ini porsi liabilitasnya itu sangat tinggi dibandingkan dengan ekuitas. Jadi total asetnya 267 miliar. Tapi total liabilitasnya itu nilainya 216,6 miliar gitu, dan total ekuitasnya hanya 51 miliar. Nah, dan kalau di sini bisa dilihat liabilitasnya itu dari 219 miliar, 190 miliarnya itu adalah lancar gitu. Dan aset lancarnya itu hanya sebesar 175 miliar. Jadi ini kalau dilihat sebenarnya kayaknya harus digali lebih dalam nih. Seperti apa sih hutang jangka pendeknya dan aset lancarnya tuh seperti apa gitu. Bisa atau enggak untuk aset lancar ini langsung menutupi liabilitas jangka pendek ini. Nah, di sini bisa dilihat untuk liabilitas jangka pendeknya. Di sini ada utang bank jangka pendek, nilainya jadi dari 215 miliar ini total liabilitas jangka pendek, yang paling besar adalah utang bank jangka pendek sebesar 131,7 miliar. Nah, utang bank ini ke siapa aja? Ternyata utang banknya ini ke OCBC, NISP. Nah, ini nih ada kredit rekening koran, ada DL unstructured, ada DL structured. Nah, DL itu singkatan dari demand loan. Demand loan itu apa sih? Nah, demand loan ini artinya adalah kalau sewaktu-waktu bank ini ingin menarik loan ini, jadi bisa gitu. Jadi beda sama term loan. Kalau term loan kan ada jangka waktunya nanti akan expired di suatu tanggal tertentu, tapi ini kan demand loan, jadi banknya bisa kapan aja meminta perusahaan untuk membayar loan ini. Nah, jadi ini menurut saya lumayan bahaya ya melihat posisi seperti ini. Nah, lalu kita coba lihat dari asetnya, karena kan tadi walaupun liabilities-nya besar, tapi kan perusahaan juga punya nih aset lancar. Nah, tapi di sini kita bisa lihat nih dari aset lancar yang perusahaan ini punya, sebesar 100, total aset lancarnya sebesar 175 miliar. Tapi yang paling besar itu asalnya adalah dari piutang. Sebesar piutang usaha pihak ketiga sebesar 72 miliar. Nah, ini harus lihat lebih jauh lagi ya sepertinya, karena ini kasnya sendiri aja nilainya hanya 481 juta. Nah, begitu kita deep down lagi terkait piutang usaha ini,
Nah, di sini kita lihat nih, wah ternyata lumayan banyak nih yang udah jatuh tempo gitu. Jadi di sini bisa dilihat ya posisi per Maret 2021. Jadi dari 80 miliar, dari 72 miliar yang di atas, itu hanya 34,9 miliar yang belum jatuh tempo. Jadi yang lain-lain ini udah jatuh tempo. Dan perusahaan ini juga sudah melakukan pencadangan ya untuk yang sudah jatuh tempo ini sebesar 8,4 miliar. Nah, kalau di sini menurut saya lumayan, menurut analisa awam saya ya, ini lumayan mengkhawatirkan. Dan lagi nanti kan dana IPO ini juga tidak disebutkan untuk membayar hutang ya, tapi lebih ke arah ekspansi produksi perusahaan gitu. Nah, di sini juga bisa dilihat ada keterangan kalau perusahaan tidak memenuhi pembatasan berdasarkan perjanjian seperti debt to equity ratio dan debt service cover ratio. Nah, jadi tapi kondisi ini sudah diketahui oleh bank dan sudah oke gitu dari banknya sendiri. Nah, lalu selanjutnya kita beralih ke top 10 customer and product. Nah, jujur ya, untuk saya sendiri, saya tuh jarang mendengar produk-produknya Thais ini. Produknya tuh apa aja sih? Nah, ini adalah produk-produk unggulan yang ditampilkan di prospektus, yaitu ada Cisco, ada Wasuka, ada Dumoe, ada Nichi Sprinkle, ada Tiles, dan ada Trix. Nah, mungkin paling yang pernah saya dengar yang Trix ini nih. Nah, saya kan nggak pernah dengar nih, tapi setelah dilihat 10 pelanggan utama perseroan, ternyata lokasinya itu emang kebanyakan di luar Jakarta. Sedangkan domisili saya kan di Jakarta ya. Jadi di sini bisa dilihat kebanyakan itu pemainnya tuh ada di daerah Sumatera, di Jawa Barat juga ada, Kalimantan, Sulawesi Selatan, dan dia juga ada melakukan ekspor, yaitu ke China, Taiwan, Malaysia, Vietnam, dan Australia. Gitu. Nah, lalu kompetitornya siapa aja nih untuk Thais ini? Nah, kompetitornya itu ada Mayora Indah. Tentu aja kita udah tahu ya, Mayora Indah itu perusahaan yang terkenal banget lah di bidang snack. Ada Kino, ada Indofood CBP Sukses Makmur, ada Tiga Pilar Sejahtera Food, ada Siantar Top, dan ada Artaboga Cemerlang. Nah, lalu lanjut ya, kita masuk ke bagian rasio. Kita compare nih, gimana sih kalau rasio-rasio Thais ini dibanding sama yang lain. Nah, ini ada udah dibuat simulasinya ya, kalau misalnya harganya dijual di batas bawah yaitu 335 dan dijual di batas atas yaitu 360. Di sini dengan kondisi yang sekarang, jumlah saham yang sekarang dan equity yang sekarang, book value-nya itu adalah 59,4. Price to book value-nya sendiri dibandingkan dengan harga jual adalah 5,6. Jadi harga yang ditentukan pada IPO ini nilainya itu adalah 5,6 dan 6,1 dari book value pada saat ini. Nah, untuk PER-nya sendiri price to earning ratio-nya sendiri ada 107,8 dan 115,9. Debt equity ratio-nya ini seperti yang tadi sudah dibilang ya, jauh lebih tinggi liabilitasnya dibanding equity-nya. Jadi DER-nya itu ada 424,76%. Return on equity-nya juga ini bisa dibilang kecil ya, 0,05230. Dan earning per share-nya adalah 3,1. Nah, ini kalau misalnya dibandingkan dengan perusahaan saingannya, sebenarnya perusahaan ini tuh harganya tuh sangat mahal gitu. Di sini bisa dilihat PER-nya itu paling tinggi nih si Thais ini. Bahkan setelah pakai yang batas bawah pun PER-nya itu masih 107,8. Sedangkan kalau misalnya perusahaan saingannya itu ada di kisaran atau yang paling tinggi deh yang di saingan-saingan ini tuh adalah 47,8. Jadi ini bisa dibilang kayak 2,5 PER-nya ini 2,5 kali lipat dari PER perusahaan saingan yang paling tinggi PER-nya. Jadi ini kalau misalnya saya lihat sepertinya Thais ini overpriced gitu ya untuk harga sahamnya. Gitu sih. Ya, itu dari saya sih. Jadi gimana Ali, ada yang mau ditambahkan? Ya, betul. Terima kasih Mbak Sucing sudah menjelaskan dari awal, dari mulai laporan keuangannya, terus ada aset semuanya sampai dengan top 10-nya dan produk-produk yang telah produk-produk Thais ini.
dari Cisco, Asuka, Udemy dan sebagainya itu, dan dibandingkan dengan kompetitor lainnya. Dan untuk di sini kalau kita lihat tadi sering sudah dijelaskan oleh Mas Icing, untuk rasionya di sini PR-nya ini emang cukup tinggi dibanding yang lain tadi dijelaskan. Yang mungkin bagi sahabat investor atau di luar sana jika ingin mencoba atau menginvestasikan sebagian dananya bisa dicoba. Tapi saya balik lagi, jika dilihat dari laporan keuangan ini mungkin asumsi pendapat saya ini kurang menarik. Tapi kalau emang di luar sana ingin mencoba boleh. Mungkin itu aja dari saya. Saya balikan ke Mas Icing, gimana? Kalau dari saya pribadi, ya kalau dari saya sendiri melihat laporan keuangannya yang seperti itu dengan posisi liability-nya seperti itu, asetnya seperti itu, dan ternyata dari rasio ini bisa dilihat tidak begitu bukan menjanjikan sih dibandingkan dengan perusahaan saingannya. Jadi terlihat tidak begitu menarik ya untuk invest di TAIS ini. Tapi sekali lagi balik lagi ke para gimana ya, pendapat para investor masing-masing. Kalau misalkan emang mau mencoba untuk invest di TAIS ini, itu diskresi para investor masing-masing ya gitu sih. Mungkin hanya itu aja yang bisa kami berdua sampaikan. Kesimpulannya balik lagi ke para investor, apakah mau mengambil atau investasi atau tidak gitu kan. Oh ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu pada minggu sebelumnya yang sudah memberikan like, subscribe, dan sudah men-share sebagian videonya. Atau ya, terima kasih sebanyak-banyaknya karena atas pencapaian ini saya atau kita berdua bisa mendapatkan, semoga kedepannya bisa mendapatkan yang lebih baik lagi. Ya mungkin itu aja. Terima kasih semuanya. Oh, jangan lupa like dan subscribe video ini juga ya. Subscribe, like dan video ini juga. Ya, semoga video ini berguna. Oke, terima kasih. Terima kasih.